Teman-teman, ini ilmu yang sangat penting, sangat mahal. Mohon benar-benar diterapkan. Rahasia menjaga otak tetap awet sampai masa tua. Saya mau beritahu Anda dulu bahwa otak itu terdiri atas 100 miliar neuron sel otak. Dan setiap neuron itu terhubung satu sama lain dengan sinapse. Nah, kalau kita mau awet sampai masa tua, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, otak jangan dipaksa, jangan ada pemaksaan. Jangan sampai Anda lagi ngantuk berat, dipaksa minum kopi. Karena kafein itu memaksa sifatnya. Lihat deh, Anda yang suka memaksa otak, harusnya istirahat, harusnya tidur, udah ngantuk berat, malah Anda paksa dengan kopi. Jangan kaget nanti belum tua, udah pikun dini, otak diajak mikir susah, loading lama, nggak sekreatif dulu. Karena Anda melakukan pemaksaan, romusa, rodi, kerja paksa. Sayangi dirimu, love yourself. Saat harus rehat. Makanya gini ya, Anda yang hobi banget minum kopi, boleh silahkan, pagi atau siang lah. Malam hari ngapain ngopi? Udah saatnya tidur. Oh, tapi saya tipe yang walaupun malam ngopi ya tetap tidur aja. Begini ya, jangan sampai kepekaan tubuh hilang. Normalnya nih, orang kalau minum kopi tidurnya akan agak susah. Karena kafein bikin orang susah tidur. Nah, kalau Anda minum kopi malam hari pun bisa tidur, kepekaan Anda sudah hilang nih. Ngeri banget. Ya karena udah terlalu sering. Ya saya nggak membahas Anda yang mengalami itu ya. Kalau minum kopi malam hari pun tetap bisa tidur. Saya tertuju kepada Anda yang masih normal. Yang kalau minum kopi bisa nggak tidur semalaman. Ya jangan dong. Tapi kan saya kerja. Ya apa boleh buat. Saya kan menyampaikan yang ideal. Kalau Anda seorang perawat yang shift malam, seorang satpam yang shift malam, ya apa boleh buat. Kan saya sampaikan yang idealnya, bahwa otak jangan dipaksa. Malam hari yang sudah ngantuk, ya harus istirahat. Begitu Anda paksa untuk bersiaga, berjaga dengan kafein, dengan kopi, yang terjadi apa? Nanti akan ada masalah emosi, mudah marah, mudah tersinggung. Kenapa? Karena otak nggak benar-benar rehat di waktunya rehat. Malam hari itu lepas maghrib, lepas dari jam 6, sebaiknya jangan mikir yang berat-berat. Karena gelombang otak sudah turun dari gelombang beta, alfa, theta. Sebentar lagi delta, tidur nyenyak. Nah, beta, alfa, theta, delta, saya nggak bisa spesifik di sini. Anda yang kapan-kapan bisa ikut seminar psikologi produktivitas, akan saya jelaskan detail 4 gelombang ini. Tapi intinya beta, alfa, theta, delta itu gelombang otak turun sampai akhirnya tidur. Malam hari hormati pola gelombang otak yang sudah turun. Ritmenya, frekuensinya. Pagi hari juga ketika dari tidur nyenyak dari delta, mampir ke theta, lalu ke alfa, bentar lagi mau ke beta, itu tidak boleh kaget. Harus bangunnya perlahan-lahan, jangan kaget. Begitu kaget, Anda melakukan pemaksaan. Lompat yang harusnya dari tidur ke setengah sadar, ngulet dulu. Habis ngulet baru sadar sesadar-sadarnya udah siap untuk bangun. Kadang orang gak melewati masa ngulet langsung jebret bangun. Itu nanti otak kaget, shock. Mobil aja nih dan motor itu butuh pemanasan loh. Mobil aja nih manasin ya minimal 5 menit. Istilahnya panasin mesin dulu gitu loh. Nah, Anda pagi-pagi baru buka mata nggak ngulet langsung kayak superhero langsung lompat, duduk atau berdiri. Ngeri banget. Nggak heran nanti cepet pikun dini. Nggak heran nanti susah konsentrasi, nggak sekreatif dulu. Mudah marah, ada masalah emosi. Otak nggak produktif lagi. Jadi rahasia pertama tolong otak jangan dipaksa ya. Yang kedua, agar otak awet sampai masa tua, Anda harus sering stimulasi. Jangan males-malesan terus, mager terus. Stimulasi itu artinya otak dipakai, dipicu, dilatih. Misalkan, secara rutin Anda main catur. Tapi saya nggak bisa, ya pelajari dong. Masa catur nggak bisa? Mau nggak mau harus. Itu bagus untuk memicu otak, melatih otak. Bagus untuk menstimulasi otak.
isi TTS, teka-teki silang. Kerjaan soal-soal matematika. Buka-buka lagi buku SMA, SMP, kerjain. Konyol amas, aku nggak punya waktu. Ya terserah Anda, kalau Anda nggak mau pakai, nggak mau stimulasi otak Anda, nggak mau latih otak Anda, jangan kaget ya, maaf nih, amit-amit nih. Ada orang tua ketika udah umur 60-an, wah pikunnya udah parah. Sampai yang akhirnya lupa naruh barang, lupa naruh emas, anak atau cucunya dituduh-tuduh. Kamu yang ngambil, ngaku aja. Sudah separah itu. Sampai maaf, nanti di masa tua, mohon maaf ya, buang air kecil, buang air besar, udah hilang kendali untuk kesadaran untuk membersihkan. Hilang kesadaran akan di mana dan harus di mana melakukannya. Karena neuron-neuron di otak itu 100 miliar neuron akan berguguran dengan lebih cepat kalau tidak ada stimulasi, nggak ada latihan. Stimulasi otak itu banyak caranya. Membaca, menambah ilmu, beranalisa, menghitung, memecahkan teka-teki. Biar dipakai otaknya gitu loh. Makanya negara maju kayak di Jepang itu orang-orang masih baca buku loh. Anda kalau wisata ke Jepang, Anda naik MRT atau naik bus, itu orang-orang masih baca buku loh. Kalaupun ada yang lihat gadget, itu gadget khusus untuk membaca. Untuk baca e-book yang tipis, kecil itu, yang segi 4. Kalaupun ada beberapa orang yang main TikTok, lihat-lihat IG, itu biasanya turis Indonesia tuh. Bro kakak, bercanda ya. Ya itulah situasi yang sering kita lihat di busway di Jakarta. Di busway itu ya orang-orang, di busway itu di Jakarta ya orang-orang masih lihat sosmed. Kebutuhan untuk belajar itu loh kurang. Nah orang Jepang jangan heran. Anak-anak SD aja sudah bisa merakit komputer. Anak SD, Anda buka di artikelnya di Google. Anak SD merakit komputer di Jepang. Sementara kita usia-usia segini malah merusak komputer. Kok mereka bisa? Sebenarnya bukan karena mereka hebat. Mereka gila belajar. Gila mengisi otak. Gila menstimulasi otak. Lihat ya, orang yang selalu menstimulasi otaknya. Otaknya selalu dipakai, diisi dengan ilmu, dengan latihan, dengan analisa, dengan memecahkan teka-teki. Dipakailah pokoknya distimulasi. Di masa tua dia akan masih aktif, otaknya masih awet. Waktu saya kuliah S3 psikologi. S3 psikologi kan dosennya prof tuh, kebanyakan prof. Karena aturannya kan yang boleh ngajar doktor itu adalah profesor. Dosen saya Profesor Sutarlina Sukaji. Beliau ini udah tua sekali ya, tapi daya ingat kuat banget. Kita kalau bimbingan disertasi nih, bisa detail loh beliau tuh ingat. Di bimbingan sebelumnya apa yang kurang. Kok bisa gitu loh, padahal udah tua banget ya. Profesor Sutarlina Sukaji itu mengajar saya pada tahun 2016-2017. Yang mana di kala itu beliau berusia 80-81 tahun. Kebayang gak ya? Oma-oma 80-81 tahun. Daya ingat masih bagus, analisa masih bagus. Luar biasa loh. Sementara anak zaman sekarang umur 30-an sudah pikun dini. Udah loading lama, gak bisa diajak mikir. Ini bukti nyata pentingnya otak diasah. Supaya di masa tua tuh masih aktif, masih berdaya. Ya karena beliau itu setiap hari memeriksa disertasi, baca disertasi orang. Setiap hari baca tuh, baca. Nah kalau Anda ngebayangin disertasi, waduh itu bab 1, bab 2, bab 3 tebelnya kayak apa. Belum lagi yang sudah sampai bab 5 yang bentar lagi akan sidang. Wah itu kebayang gak? Prof tiap hari baca begituan. Bukan sekedar baca, tapi ditelaah. Ini udah benar belum nih? Secara kaidah penulisan, sistematikanya, penelitiannya udah benar belum? Teori-teori yang mendukung sudah cukup belum? Ada kebaruan teori enggak? Karena setara S3 itu harus menemukan kebaruan teori. Jadi tidak hanya membaca, menelaah. Nah kalau Anda cuma tiap hari ngebaca Instagram mantan, kepoin ngebaca timeline-nya mantan, itu mah nggak terhitung stimulasi otak. Malah tambah galau adanya. Malah pengen ngelupain segala-galanya. Kalau cuma ngebaca timeline sosial medianya mantan. Itu kan membaca yang menghanyutkan. Bro kakak. Kesimpulannya, 1. Jangan paksa otak. Saatnya rehat ya rehat. Jangan kebanyakan konsumsi kafein. Ketika ngantuk ya tidur. Ngapain dipaksa? Jadilah manusia. Sayangi dirimu. Yang kedua, stimulasi otak. Jangan tiap hari hanya rebahan, mager, nggak pernah berkembang lagi, nggak belajar sesuatu, nggak menelaah, nggak dipakai, nggak diasah otaknya.
nanti di masa tua bisa nyusahin orang loh, bisa nyusahin cucu, nyusahin anak sendiri. Karena otak itu mengalami penurunan performa ketika Anda tidak pernah latih, tidak pernah asah. Akhirnya nanti pengaruh ke fungsi-fungsi kehidupan, nggak optimal lagi. Supaya Anda percaya begini deh, Anda pernah mengalami nggak ya libur yang 2 minggu, 3 minggu, bahkan libur 1 bulan? Habis liburan ketika mau masuk kuliah lagi atau mau masuk kerja lagi, itu kayak berat gitu loh, otak diajak mikir tuh berat, nggak kayak dulu. Udah nggak tajam berpikirnya, jadi tumpul. Ya karena keasikan liburan, santai-santai doang, rebahan doang, berleha-leha doang, neuron-neuron otak berguguran. Karena nggak distimulasi, nggak diasah, terjadi penurunan performa otak. Neuron-neuronnya berguguran. Sehingga perlu walaupun libur, ya tetap mengasah otak. Jangan nganggur dong otaknya. Sayangi diri Anda, jaga otak Anda, jangan dipaksa dan juga diasah, distimulasi. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.